Hai teman-teman, hari ini kami mau petik reca untuk masak-masak nanti. Halo teman-teman, jadi sekarang kami sudah siap mau bergegas ke rumahnya salah satu anak murid kami namanya Laurina. Nah, di sini sudah ada perahu dan sudah ada anak-anak yang siap nanti untuk masak-masak di sana. Oke, ikutin kami teman-teman. Dah. Kami sudah tiba di rumahnya Laurina. Jadi di sini nanti kami akan masak-masak bersama dan kami akan makan bersama di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang memasak kuah kuning yang nanti dicampur sama papeda. Nah, biasanya di sini itu memang papeda itu temannya sama kuah ikan. Jadi teman-teman, untuk membuat papeda itu sagunya dicampur dengan air panas. Lalu setelah campur air panas kita langsung aduk-aduk begitu. Oke teman-teman, jadi makanannya sudah siap dan sekarang waktunya makan. Di awal kisahku, tidak pernah terbayang olehku menjadi seorang guru. Apalagi untuk mengajar sampai ke pelosok negeri. Namun ternyata Tuhan buka jalan melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Aku, Eris Yanturi, dari Sumatera Utara yang kini menjadi guru pedalaman. Setelah melewati banyak proses dan pertimbangan, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari Tangan Pengharapan. Selama hampir 3 minggu, kami menjalani training di Jakarta. Diajarkan tentang psikologi anak, mentalitas guru yang baik, dan manajemen kelas yang baik dan benar. Serta masih banyak lagi kegiatan yang menurutku seru dan menyenangkan. Tibalah saatnya kami ditempatkan di pedalaman dan aku mendapatkan bagian di wilayah Yapen Barat, Papua. Setiba di desa Ansus, tidak pernah terpikir oleh saya di atas air dapat didirikan rumah yang sangat kokoh. Dengan hanya beralaskan papan dan dihubungkan oleh jembatan yang sangat minim. Di sini air sangat terbatas. Bahkan untuk mandi, saya harus menaiki perahu karena sumber air yang tidak bisa dijangkau melalui darat. Meskipun begitu, ini bukan menjadi penghalang untuk saya ingin berkarya di tempat ini yang sering disebut negeri 1000 tiang. Walaupun banyak negeri. Sapaan dan senyuman anak-anak memberikan saya semangat baru untuk saya memberikan secercah harapan buat mereka yang haus akan belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Ansusion, Yapen Barat, Papua. Helping people live a better life. Intip koleksi-koleksi desain terbaru dari Positive by YTP. Dengan beragam pilihan warna, mampu membuat hari-hari kamu lebih ceria. Bahannya yang halus dan lembut, membuat kamu nyaman saat memakainya. Dan tersedia dalam berbagai size. So, tunggu apa lagi? Buruan check out sekarang. You buy means you donate. Shalom Impact People, selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam ibadah online hari ini, Anda dapat menginformasikan di kolom chat dari mana Bapak Ibu Saudara berasal. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia
Friday Service. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia subtitle bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sebentar, kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Saudara, untuk bangkit berdiri bersama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia yang hidup di dalam kita. Come on! Haleluya! Mari sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang
Puji Tuhan, Yesus Allah yang hidup, pilihan kami. Let's go. Tuhan yang mulia, turun ke
Baik jemaat Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terlepas apapun yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami percaya kami milik Tuhan, kami kepunyaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyi. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu, Tuhan Yesus. Engkau lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap kami Tuhan.
Engkau mengenal setiap kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan Yesus, kami memilih untuk percaya padamu Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan. Engkau keselamatan kami Bapa. Kami milikmu Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Come on, church. I am yours. In your grace I surrender. You are mine now
Kami dedikasikan bulan ini, minggu ini dan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau akan berkarya lebih hebat lagi daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam pekerjaan, rumah tangga, studi kami, dalam aktivitas dan pelayanan kami. Kami tahu bahwa pekerjaan-Mu akan Kau terus nyatakan lebih hebat lagi. Berbicara buat kami semua, kami siap mendengarkannya. Urapi setiap kami, demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kalau saudara sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan pada sesi kali ini, komunitas yang sehat. Jangan pernah anggap enteng the power of community. Jangan pernah anggap rendah kekuatan sebuah komunitas. Karena garam yang sedikit, yang ditaburi di atas sayuran, bisa memberi rasa bagi sayur yang hambar menjadi gurih. Yang kedua, sedikit ragi yang ditaburi oleh adonan, maka membuat adonan itu jadi berkembang, beraroma wangi dan empuk untuk digigit. Sedikit tapi berdampak besar. Tuhan Yesus juga mengajarkan biji sesawi yang paling kecil dari segala benih yang ada, tetapi apabila sudah tumbuh, ia menjadi pohon lebih besar dari segala jenis sayuran yang ada. Ini the power of community. Anda bisa melihat ini pohon biji sesawi. Dia bisa mengayomi semua rumah yang ada di bawahnya, memberikan kenyamanan buat makhluk hidup yang ada di bawahnya. Berikutnya Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Perhatikan, iman biji sesawi itu, biji sesawi lebih kecil dari telur cecek. Ukuran biji sesawi lebih kecil dari gula, lebih kecil dari lada. Tapi ternyata walaupun kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa berkata pada gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Artinya, yang mendatangkan mujizat bukan besar kecil imanmu. Yang mendatangkan mujizat bukan kuat dan lemah imanmu. Tapi yang mendatangkan mujizat ketika engkau berani berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah dan beranjak. Itu semua gak bisa didapatkan kalau gak ada komunitas yang mengingatkan dan menguatkan saudara agar saudara bisa punya iman sebesar biji sesawi. Bahkan segala sesuatu yang banyak dimulai dari yang sedikit. Segala sesuatu yang besar dimulai dari yang sedikit. Segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Segala sesuatu yang excellent dimulai dari yang sederhana. Saya tidak akan pernah jadi excellent dalam berbicara, karena saya adalah orang yang demam panggung. Saya ingat sekali, saya waktu diminta untuk nyanyi Garuda Pancasila di kelas 4 SD. Begitu ada di depan, begitu dilihat sama teman-teman satu kelas, saya gak bisa keluar Garuda Pancasila, yang keluar pipis di tempat. Saya orang yang demam panggung. Saya ingat pertama kali saya khotbah Bapak Ibu. Pada waktu itu pembicara tidak hadir. Saya harus menggantikan secara mendadak. Dan waktu saya di depan berbicara terbata-bata. Kemudian saya mulai membacakan ayat terbata-bata. Dan saya menjelaskan juga terbata-bata. Ingat apa yang dirasakan pendeta di mimbar, dirasakan di jemaat. Kalau pendeta itu khotbahnya semangat, jemaat yang mendengarkan ikut semangat. Kalau pendeta itu khotbahnya slow motion. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 17. Ayat 57. Maka yang mendengarkan akan hormat berkali-kali. Dan saudara bisa bayangkan waktu itu tahun 96 saya pertama kali khotbah terbata-bata. Lalu kemudian membacakan terbata-bata. Yang mendengar ikut terbata-bata, saudaraku. 5 menit materi saya habis. Saya diam. Lalu kemudian orang berpikir sebentar lagi dia bernubuat. Apanya bernubuat? Catatan kosong, di sini kosong, di sini kosong. Akhirnya setelah itu saya menangis di tempat. Jadi kalau ada pendeta menangis di mimbar,
bukan di Roh Kudus. Tapi karena nggak bisa khotbah, itu saya tahun 1996. Terima kasih sudah telah mentertawakan saya. Tapi sekali lagi, setelah itu saya mulai latihan berbicara di komunitas, di kelompok kecil, di keluarga, di teman-teman. Dan akhirnya ini yang mempertajam saya. Sehingga akhirnya saya bisa berbicara lebih jelas dan lebih terarah. Jangan pernah anggap enteng kekuatan komunitas. Karena komunitas menjadikan kamu excellent. Nah, saya mau bagikan pada kita semua, ada 3 ciri-ciri komunitas yang sehat. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa mencari komunitas yang sehat? Bagaimana saya bisa mencari komunitas yang benar? Ini saya mau bagikan yang pertama. Ciri-ciri komunitas yang sehat, memiliki komunitas yang menjadi saudara dalam kesukaran. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nggak selalu kita ada di atas. Kadang kita juga ada di titik terendah. Nggak selalu kita produktif. Kadang kita juga berada di tempat yang tidak produktif. Penting untuk kita punya komunitas yang menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan baik-baik. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan kelimpahan. Bukan menjadi seorang saudara ketika kita menguntungkan. Lalu bagaimana ketika kita tidak lagi menguntungkannya? Bagaimana kalau kita ketika menyakitinya? Bagaimana ketika kita bangkrut? Apakah dia bisa menjadi seorang saudara dalam kehidupan kita? Karena gampang buat siapa saja bergaul waktu kita berkelimpahan. Gampang buat siapa saja bergaul sama kita waktu kita menguntungkan. Gampang buat siapa saja bergaul sama kita ketika kita itu baik-baik sama dia. Bagaimana ketika kita melukainya? Apakah dia tetap bisa menjadi seorang saudara atau tidak? Apakah dia tetap bisa mengerti atau tidak? Bagaimana ketika kita mulai sakit dan tidak pernah sembuh lagi? Apakah dia tetap bisa merawat kita? Tidak. Komunitas yang sehat, dia bisa menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Komunitas ada sebuah keluarga di mana kita bisa diterima dan dilayani apa adanya tanpa perlu dihakimi. Tempat di mana kita bisa curhat, menceritakan semua keluhan kita, menceritakan semua kekurangan kita, menceritakan semua problem kita, dan kemudian dia bisa mengerti dan mendengar. Suatu kali, salah satu jemaat Impact Community Indonesia mengirim WA kepada saya. Salah satu pengerja, anggota Komsel. Pak, tolong doakan. Saya punya anak kena gula darah. Naik terus tiap hari. Sekarang sudah ada di ruang ICU. Darahnya naik 280. Kemudian didoakan sama saya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong sembuhkan. Lalu kemudian besokannya dikirim lagi WA. Bapak, anak saya sekarang gula darahnya naik lagi jadi 420. Kalau ini terus naik, menyebabkan gagal ginjal, kerusakan pada jantung dan lain sebagainya. Pak, doakan. Kemudian saya panggil tim care untuk mengunjungi anak tersebut di rumah sakit. Lalu kemudian tim care langsung berangkat di hari yang sama dan kemudian mendoakan. Selesai didoakan, kemudian pulang, diberi SMS lagi kepada kami. Terima kasih Pak. Tim Bapak sudah mendoakan. Barusan dokter tes gula darahnya turun dari 420 menjadi 98. Wow. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, orang itu tidak akan pernah kami bisa layani kalau orang itu gak terhisap dalam sebuah komsel. Karena kita gak pernah tahu masalah yang saudara hadapi kalau saudara nggak ada di sebuah komunitas. Makanya komunitas berada untuk menopang saudara ketika dalam keadaan kesukaran. Saya teringat dengan cerita tentang anak bungsu. Yesus sedang memberikan penjelasan. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Sedikit sekali
Orang yang bisa menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Langka sekali. Orang yang bisa menjadi seorang saudara ketika kita dalam keadaan kesukaran. Yesus menceritakan di mana ada seorang anak bungsu tinggal di rumah keluarga yang sangat kaya raya. Lalu kemudian datang kepada ayah yang meminta hak warisannya. Dan kemudian dia tidak diberi, dia nangis-nangis, guling-guling di lantai, bikin malu tetangga, teriak-teriak. Dan kemudian orang tua yang gak bisa bertahan dan memberikan warisannya kepada si bungsu ini. Begitu si bungsu ini pegang uang, dia pergi jauh dari rumah orang tuanya, berada di negeri asing. Firman Tuhan berkata, ketika banyak hartanya maka banyak temannya. Ketika banyak hartanya maka banyak pacarnya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia gak bijaksana mengelola keuangan, akhirnya hartanya habis. Teman-temannya mulai tinggalin dia. Ketika hartanya habis, perhatikan baik-baik, pacarnya mulai putusin dia. Sehingga dia berada di negeri asing tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa doi. Karena tidak punya pendidikan yang tinggi, dia bekerja dimanapun tidak diterima. Sampai akhirnya harus bekerja di antara orang kafir. Bekerja di peternakan babi. Saudara masih tahu bahwa pekerjaan memberi makan babi adalah pekerjaan yang paling rendah pada waktu itu. Karena orang Yahudi tidak makan babi. Orang Yahudi tidak mengurus babi. Berarti dia datang kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir untuk bekerja di situ. Dan waktu dia bekerja, perut dalam keadaan lapar, dia memberi makan hewan itu. Dan dia ambil ampas itu, dia makan ampas babi itu. Ketika dilihat oleh majikannya datang dan tempeleng anak muda ini dan berkata, aku gaji kamu bukan untuk kasih makan kamu, untuk kasih makan hewanku. Dia langsung berada di pinggir peternakan babi itu merenung, di rumah ayahku. Para pegawai tidur dalam keadaan perut kenyang. Sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah orang tuaku. Lebih baik aku kembali kepada komunitasku yang genuine. Sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, aku dijadikan pegawai oleh orang tuaku. Hidupku jauh lebih layak daripada tempat ini. Dia memutuskan untuk kembali kepada komunitasnya. Dan ketika dia kembali ke rumah orang tuanya lihat dari jauh. Orang tuanya lari dan peluk anak ini. Tanpa syarat, walaupun bau bangke, bau ternak babi. Dipeluknya, diciumnya anak ini. Dan kemudian diberikan jubah yang baru. Cincin yang baru. Dan sepatu yang baru. Dan dibikinkan pesta tanpa dihakimi. Dia diterima di rumahnya. Berarti kita bisa melihat di sini. Komunitas yang terbaik adalah komunitas di mana kamu bisa diterima apa adanya. Komunitas yang terbaik adalah komunitas di mana engkau berada di rumah. Dari firman Tuhan hari ini sedang menerangkan kepada kita, jangan taruh nilai tambah di luar rumah, tapi taruh nilai tambah di dalam rumah. Karena temanmu bisa cekikik, tapi begitu kamu susah dia melupakan kamu. Berbeda sama keluarga. Ketika kamu susah, keluarga yang akan topang pergumulanmu. Itu sebabnya penting di sini untuk setiap saudara terhisap dalam sebuah komunitas. Firman Tuhan berkata hal yang menarik yang saya mau kasih tahu di sini, Pengkhotbah 4 ayat 12. Bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Perhatikan di sini, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Wow, berarti Anda akan jadi kuat ketika Anda berada di komunitas yang mengasihimu. Saya buktikan, apakah benar firman Tuhan bahwa tali 3 lembar
atau 2 lembar lebih kuat daripada tali yang hanya cuma 1 lembar. Kita buktikan dengan alat peraga di depan ini. Supaya tangan saya tidak kebeset, saya pakai alat cover, yaitu sarung tangan. Di mana ada barber. Barber ini beratnya 2 kilo lebih. Dan kemudian ada 1 senar tipis. Senar pancingan. Siapa di sini yang suka mancing? Suka mancing kan? Ya. Nanti saudara bisa ambil senar ini untuk bisa mancing ikan. Nah saudara, karena senar ini cuma punya 1 lembar, apa yang terjadi ketika saya lepaskan senar ini dengan barber? Maka yang terjadi adalah putus. Tidak bertahan. Karena cuma punya 1 lembar. Lalu barber yang kedua, firman Tuhan berkata, 1 bisa dikalahkan, 2 bisa bertahan. Ada 1 barber lagi, di mana barber ini memiliki 2 lembar senar. Tadi 1 lembar, sekarang 2 lembar senar. Apa yang terjadi? Firman Tuhan ya dan amin. Nggak mungkin bohong. Yang terjadi ketika barber ini dilepas, maka barber ini bisa bertahan. Kenapa? Karena tali 2 lembar lebih kuat daripada tali 1 lembar. Nggak lepas-lepas. Sudah ayunkan ikan ini. Saya rindu untuk setiap saudara, jangan merasa sok hebat. Bisa menjalankan semua ini serba sendirian. Mari terhisaplah dalam sebuah komunitas, agar Anda bisa ditopang dan dikuatkan. Sehingga tekanan seberat apapun menarik kamu ke bawah, menjatuhkan kamu akan tetap bertahan. Yang mengerti beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Yang kedua, ciri-ciri komunitas yang sehat, memiliki komunitas yang mendorong kita lebih dekat ke Tuhan daripada ke dirinya. Lebih dekat ke Tuhan daripada ke dunia. Lebih dekat ke Tuhan daripada duit. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan teman-temanmu? Lebih banyak mempengaruhi kamu ke Tuhan atau lebih banyak mempengaruhi ke dirinya? Anda bisa lihat bagaimana dengan teman-temanmu hari ini. Lebih banyak menyedot waktumu kepada hal-hal yang fun, atau lebih menyedot waktumu kepada hal-hal yang berkualitas, yang benar. Hidup ini linier, garis lurus. Titik sana Tuhan, titik sana dunia. Semakin Anda didorong mendekat kepada Tuhan, maka suara Tuhan semakin terdengar jelas. Suara kebenaran terdengar jelas. Dan suara dunia semakin tidak terdengar jelas. Makanya kenapa sudah jadi mudah mengerti suara Tuhan. Makin memahami suara Tuhan karena Anda makin mendekat sama Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau ada temanmu yang mendorong kamu lebih dekat ke dunia, lebih dekat kepada dosa, makin terjadi suara dosa semakin kuat. Suara dunia semakin kuat, suara Tuhan semakin tidak terdengar. Kenapa seringkali ketika dosa mulai memanggil-manggil, sepertinya kita nggak bisa berkata tidak dan terseret oleh nafsu? Karena Anda berada di titik kutub dosa. Kalau Anda berada di titik kutub Tuhan, maka dosa nggak tertarik lagi, walaupun dia menggiurkan. Makanya penting di sini untuk Anda punya teman-teman yang bisa menjadi middleman. Katakan middleman. Middleman itu seperti seorang broker. Penjual tidak punya network untuk mencari pembeli. Pembeli tidak punya network untuk mencari penjual. Butuh middleman, broker, yang menghubungkan antara penjual dan pembeli akhirnya ketemu.
Nah, kita perlu teman-teman yang bisa jadi middleman, yang ngingetin kita ke Tuhan, yang ngingetin firman Tuhan, yang memberikan nilai tambah. Gak ada salahnya sudah suka kumpul-kumpul sama teman-teman makan. Gak ada salahnya sudah suka kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong dimanapun. Tapi pastikan Anda tahu waktu. Jangan sampai sudah jam 12 malam masih ada di rumah orang, masih ada di luar. Dan kemudian temanmu gak ingetin. Masing-masing kita harus pulang. Karena kita punya tanggung jawab. Masalah begini, kalau temanmu nyedot kamu punya waktu setiap hari. Lalu kemudian anak-anakmu gak diperhatikan. Mereka kemudian jatuh dalam seks bebas. Atau kemudian mereka mungkin jatuh di dalam LGBT. Atau mungkin mereka dia jatuh dalam pergaulan yang salah. Masalah temanmu itu bisakah membantu anakmu keluar dari free sex? Belum tentu. Seandainya kamu dipecat dari pekerjaan karena kamu kelelahan setiap hari pulang malam dan kemudian sudah sampai di rumah udah gak ada waktu untuk doa, gak ada waktu untuk persiapan, besokannya Anda harus kerja, Anda telat, lalu Anda gak bisa presentasi well di tempat pekerjaan, Anda dipecat. Saya mau tanya, temanmu itu yang suka nongkrong-nongkrong, apakah bisa mencarikan lapangan pekerjaan buat kalian? Belum tentu. Atau sebaliknya, seandainya karena Anda sering keluar malam, Anda selalu kumpul-kumpul sama teman, begitu sampai di rumah, istri merasa kurang waktu sama kamu, anak-anak merasa kurang waktu, akhirnya mereka mulai ribut terus sama kamu. Mereka mulai gak happy sama kamu, karena kamu mulai memprioritaskan teman daripada keluarga, dan akhirnya istri mulai minta cerai. Masalah temanmu itu, apakah bisa memperdamaikan kembali istrimu sama kamu atau tidak? Belum tentu. Nah, karena mereka nggak pernah tahu urusan kita, karena mereka nggak tahu problem kita, dan mereka yang pikiran adalah diri mereka sendiri, yang Anda harus pikirin adalah keluargamu sendiri. Yang Anda pikirin harus kesehatanmu sendiri. Itu sebabnya kalau Anda sudah tahu malam-malam Anda masih ada di luar, Anda harus bisa katakan, stop. Time out selesai. Kita harus pulang. Kalau ada teman berkata, dasar. Suami takut istri. Saya beritahu, itu bukan teman sejati. Itu musuh dalam selimut. Kita perlu belajar punya teman-teman seperti Andreas. Andreas artinya middleman. Andreas adalah rasul pertama yang menjadi murid Yesus. Karena Andreas pertamanya adalah murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes dipenggal, lalu kemudian Andreas menguburkan jenazah jasad daripada Yohanes. Lalu kemudian Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan mulai mengabdikan diri menjadi murid pertama Tuhan Yesus. Setelah dia mengikut Tuhan, dia merasakan dampak dan berkat yang begitu luar biasa. Dia ingat abangnya, Petrus, masih hidup dunia. Dan dia bawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Yang pada akhirnya, Petrus lebih dipakai daripada Andreas. Tapi Andreas tidak jealous. Karena Andreas tahu tugas dia sebagai middleman yang membawa orang-orang ke Tuhan. Dia bawa kemudian orang-orang di Yunani kepada Tuhan Yesus. Bahkan Andreas juga ketika melihat situasi begitu genting. Saat Yesus dihadapi 20.000 orang. 5.000 laki-laki dan sisanya perempuan dan anak. Sedangkan yang ada di tangannya tidak ada sama sekali. Kemudian Yesus menguji Filipus. Dan berkata, Filipus, adakah sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang yang kelaparan? Filipus berkata begini, uangku 200 dinar. Sekalipun dibelanjakan roti, tidak akan pernah mengenyangkan mereka.
suruh mereka pulang cari makan sendiri. Yesus berkata, betapa egoisnya. Kalau mereka pulang gak makan, mereka bisa pingsan di jalan. Padahal Yesus pengen menguji Filipus. Seandainya dia menyerahkan uang 200 dinar kepada Yesus, dia bisa pecah-pecahkan menjadi berlipat kali ganda. Tapi Filipus hidup untuk diri sendiri. Andreas melihat ketegangan dan berkata, tenang Tuhan Yesus. Saya senang sekali nih orang middleman. Selalu jadi solution giver. Tenang bro, kalau memang lu gak mau kasih uang lu, it's okay. Tuhan Yesus, barusan saya ketemu anak kecil, ada pegang roti. Izinkan untuk saya minta sama anak kecil itu roti. Yesus bilang, silakan. Andreas mulai cari anak kecil itu. Dan kemudian menemukan anak kecil itu sedang ada di pinggir pantai dan hendak memakan roti dan ikan. Kemudian Andreas berkata, stop nak, jangan dimakan dulu. Om perlu sekali roti itu. Om perlu sekali ikan itu. Please, jangan dimakan. Om, saya belum makan siang. Yang lain sudah makan. Kenapa yang lain tidak ada roti, tidak ada ikan, sedangkan anak kecil ini ada roti dan ada ikan? Karena semua sudah dimakan habis. Sedangkan anak kecil ini memang sengaja dititipkan sama ibunya. Roti lebih dan ikan lebih. Namanya anak kecil, makan gak banyak. Makanya masih sisa sampai malam hari. Waktu dia mau makan, Om Andreas, stop. Jangan makan. Om perlu ikan itu. Kemudian Andreas, namanya anak kecil harus diiming-iming kan? Om janji. Kalau kamu pinjemin itu roti bersama ikan, Om akan kembalikan ikan dan roti berikut iPhone 15. Berikut dengan PlayStation 5. Please jangan dimakan. Pinjemin Om. Betul Om, jangan bohong. iPhone 15 plus PlayStation 5. Yeah. Om bawa materai, tanda tangan sebagai bukti. Oke. Anak kecil puasa lagi deh saya. Baru tadi siang puasa, sekarang puasa lagi. Dan kemudian Andreas bawa roti itu. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Ini roti dan ikan Tuhan Yesus. Silakan, kamu lakukan sesuatu. Tapi please, kalau ada lebih, ingat si kecil. Karena saya harus bayar hutang kepada dia. Tuhan Yesus menghadap ke atas dan mengucap syukur. Dia robek-robek roti itu, gak ada habis. 5.000 kenyang, 15.000 bersama dengan yang perempuan dan anak-anak. Dan sisanya 12 bakul. Saya mau tanya sama saudara, sisa 12 bakul diberikan kepada siapa? Kepada yang menabur. Dia gak nabur, gak nuai. Filipus karena gak menabur jadi gak nuai. 11 murid-murid yang lain karena gak nabur gak nuai. Sisanya 12 bakul. Lalu diserahkan sama Om Andreas. Om Andreas pergi dulu sebentar ke ITC. Beli iPhone 15. Kemudian beli PlayStation 5. Dan dia kasih itu PlayStation. Dikasih roti-roti. Berikut dengan bunga-bunganya. Wow. Ini namanya middleman. Membawa solusi. Nah, kita harus punya komunitas-komunitas yang dimana bisa memberikan pencerahan. Karena ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia, butuh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang tidak diselesaikan secara medis, butuh kuasa Tuhan. Itu sebab penting untuk kita punya teman-teman yang mengingatkan sama Tuhan, yang mendorong kita sama Tuhan. Sehingga ada banyak perkara yang bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, ciri-ciri komunitas yang sehat, memiliki pemimpin komunitas yang penuh dengan roh kebenaran. Punya pemimpin komunitas yang penuh dengan roh kebenaran. Roh Kudus bukan Roh Kudis. Kenapa? Karena ini hukum kepemimpinan. Kepemimpinan itu bagaikan hukum tutup botol. Artinya besar kecilnya sebuah botol tidak pernah melebihi tutupnya. Tinggi besar
Sebuah botol tidak pernah melebihi tutupnya. Artinya apa? The speed of the leader determine the speed of the team. Kalau pemimpinnya cepat, timnya cepat. Kalau pemimpinnya lambat, timnya lambat. Kalau pemimpinnya kreatif, timnya kreatif. Kalau pemimpinnya monoton, timnya monoton. Kalau pemimpinnya najis, timnya najis. Kalau pemimpinnya suci, timnya suci. Kalau pemimpinnya benar, timnya benar. Kalau pemimpinnya malas, timnya malas. Penting untuk kita punya pemimpin yang penuh dengan roh kebenaran. Kenapa? Agar jadi teladan. Ini sebuah prinsip. Ketika pemimpin tidak mau berubah, maka akan ada revolusi dari bawah. Sekali ketika pemimpin tidak mau berubah, maka akan ada revolusi dari bawah. Kenapa kita ikut pemimpin? Karena ada nilai tambah yang kita dapatkan dari orang itu. Kalau kita ngikut seseorang, namun kita nggak ada nilai tambah, nggak diberkati, nggak diperlebar kapasitas kita, nggak diberikan arah, buat apa kita ikut dia? Wasting our time. Maka jangan heran kalau Anda punya pegawai yang keluar masuk kerja. Harusnya Anda jangan salahkan bawahanmu. Jangan hakimi mereka, harusnya Anda introspeksi diri. Kenapa dia gak betah? Kenapa dia gak loyal? Jangan marah kalau anakmu kabur dari rumah berkali-kali. Harusnya Anda introspeksi diri. Kenapa dia gak betah dan keras? Gampang buat Tuhan untuk kembalikan anakmu ke rumah. Gampang buat Tuhan untuk mengembalikan suamimu atau istrimu ke rumah. Masalahnya, waktu dia udah kembali, apakah kamu bisa menciptakan suasana kondusif atau suasana yang tidak kondusif? Kalau Tuhan kembalikan suasana yang gak kondusif, dia pergi lagi. Sama halnya dengan gereja dan komunitas. Anda ikut sebuah komunitas karena pemimpinnya. John Maxwell berkata, everything rise and fall organization depend on leadership. Semua yang jatuh dan bangkit tergantung dari kepemimpinannya. Untuk menjatuhkan sebuah organisasi gampang, cukup jatuhkan pemimpinnya. Makanya Anda sebagai pemimpin sebuah komunitas atau pemimpin sebuah organisasi, Anda harus pastikan Anda terus bertumbuh. Anda harus bisa terus berubah. Kalau Anda gak bertumbuh, Anda gak berubah, maka jangan heran. Mulai pada protol, lepas. Mulai turun satu persatu. Karena leadership is about adding value to people's lives. Karena kepemimpinan bicara menambah nilai dalam hidup orang. Dia ikut kita. Harusnya hidup yang tadi -3 jadi surplus 2. Dia ikut kita yang tadinya berhutang jadi bebas dari hutang. Bukan ikut kita dari yang tadi nggak hutang jadi berhutang. Bukan ikut kita yang tadinya nggak merokok jadi perokok. Jangan sampai ikut kita yang tadinya keluarganya happy jadi kemudian bercerai. Bangkit dan jatuhnya sebuah organisasi ditentukan dari leadership-nya, kepemimpinan. Pastikan Anda punya pemimpin yang tepat dan Anda juga jadi pemimpin yang tepat sehingga Anda bisa jadi berkat buat orang-orang yang Anda pimpin. Jadi kita belajar ciri-ciri komunitas yang sehat. Yang pertama, memiliki komunitas yang menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang kedua, memiliki komunitas yang mendorong kita lebih dekat ke Tuhan. Yang ketiga, memiliki komunitas atau memiliki pemimpin komunitas yang penuh dengan roh kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Tuhan bantu dan Tuhan tolong
Kami menyadari bahwa kami gak bisa hidup sendirian. Kami butuh teman, kami butuh sahabat, kami butuh komunitas. Karena tali 2 lembar lebih kuat daripada tali 1 lembar. Tali 3 lembar jauh lebih kuat pada tali 2 lembar. Dengan kami punya komunitas, kami jauh lebih kuat, jauh lebih produktif, jauh lebih efektif daripada kami tidak punya komunitas. Mari Tuhan kirimkan middleman yang terus mengingatkan kami firman, mengingatkan kami akan kebenaran, dan kami jadi orang yang besar hati ketika diingatin, ketika diberitahu, kami boleh terima dengan lapang hati. Dan tolong kami untuk kami bisa punya pemimpin komunitas yang hidup dalam roh kebenaran. Pemimpin komunitas yang mau terus bertumbuh dan berbuah. Pemimpin gereja yang terus bisa mengupgrade kami. Dan jadikan kami juga seorang pemimpin yang bisa terus mengupgrade orang-orang yang kami pimpin. Sehingga keberadaan mereka bersama-sama kami membawa perubahan, membawa kemenangan. Hamba boleh berhenti bicara, tapi firman-Mu akan terus menuntun kami, sehingga kami boleh berada di tempat yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Saya percaya firman Tuhan yang dibagikan memberkati kita semua. Dan jangan lupa untuk direnungkan dan dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Positive people, di mana ada perjuangan, di situ ada kekuatan. Tetaplah kuat di situasi apapun yang kita alami, karena perjuanganmu belum berakhir. Agar selalu ingat, yuk pakai hoodie Be Strong dari Positive by YTP seperti yang saya kenakan. Dan jangan lupa untuk cek batik terbaru dari Batik Tangan Pengharapan. Jangan lupa dibeli karena you buy means you donate. Informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi di call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 dan pembelian melalui Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Bagi teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading sekitarnya, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3. Untuk pencarian Google, Anda dapat mencarinya dengan menulis Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah online besok, Saturday Service, hari Sabtu 18 November, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga ibadah live streaming di hari Minggu tanggal 19 November jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mari terus ikuti bersama dengan kami ibadah online Friday Service seperti hari ini setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga ibadah Minggu menjadi setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Kelima ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus bersama dengan kami juga dalam ibadah live streaming yang akan disiarkan langsung dari ibadah jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman semua yang berjiwa muda, anak-anak muda yang ada, mari terus ikuti ibadah Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat online di YouTube channel Impact Community Indonesia dan secara onsite menjadi setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Ayo teman-teman semua bisa bergabung bersama dengan kami di Impact Youth setiap minggunya. Dan kabar gembira bagi kita semua yang sebentar lagi akan memasuki musim Natal, bulan Natal yaitu Desember. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara bergabung bersama dengan kami hadiri dalam rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru Impact Community Indonesia bulan Desember 2023. Hari Minggu pertama tanggal 3 Desember yaitu ada Christmas Ethnic. Di kelima ibadah
Minggu 10 Desember ada Christmas Symphony. Di kelima ibadah ada Minggu 17 Desember Christmas Carol di kelima ibadah. Dan Minggu 24 Desember ada Christmas Spektakuler di kelima ibadah. Dan ada ibadah tambahan yaitu ibadah malam Natal 24 Desember jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga hari Senin 25 Desember ada ibadah Natal yaitu Christmas Celebration. Ada 4 kali ibadah jam 8, 10, 12 dan jam 3 sore. Dan rangkaian terakhir ada di hari Minggu 31 Desember ada New Year Eve Celebration di malam pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan tetap ada ibadah kelima ibadah seperti sebelumnya. Dan terakhir ada hari Senin 1 Januari ada New Year Celebration yaitu ada 4 kali ibadah dari pukul 10, 12, 15 dan 17. Ajak teman dan saudara semua bergabung bersama dengan kami menikmati kebaikan Tuhan lewat acara-acara yang ada. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya ibadah mingguan saja, tapi ada ibadah selnya yaitu kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Anda yang memerlukan saudara seiman, keluarga yang baru untuk saling support mendoakan satu dengan lainnya, Anda dapat bergabung bersama dengan kami dengan menghubungi di 0811 9777 745. Ada via online yaitu via Zoom dan ada juga onsite di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, memberi diri dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada atau menghubungi di 0811 9777 745. Divisi Level Up mengadakan webinar online via Zoom dengan judul Membuat Website Landing Page Semudah Membuat Kopi Instan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dengan donasi hanya sebesar Rp15.000 saja, Anda dapat mengikuti acara ini. Anda bisa mendaftarkannya dengan menghubungi nomor yang tertera. Dan yang terakhir, kami mengajak Bapak Ibu Saudara bisa mendownload ICI Apps di handphone Android Anda dan mendapatkan kabar update terbaru tentang ICI dengan kegiatan dan kegiatan yang ada. Dan kami percaya setiap konten yang ada bisa memberkati kita semua. Jadi jangan lupa untuk segera download. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mensupport pelayanan kami, baik Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia, Anda dapat memberikan persembahan dengan scan QR Code yang ada atau via transfer yang ada. Kami percaya Tuhan yang memberkati kita sehingga kita ambil bagian untuk ada dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah Friday Service hari ini. Mengucap syukur, biarlah berkat-Mu senantiasa ada bagi setiap kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan nyata dalam ibadah hari ini. Tuhan, kami berdoa setiap umat-Mu yang mengambil bagian dalam persembahan yang ada dalam pekerjaan yang Tuhan titipkan di Impact Community Indonesia maupun di Yayasan Tangan Pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Bahkan bagi mereka yang merindukan ingin memberikan persembahan tapi belum bisa, biarlah Tuhan bukakan pintu bagi mereka sehingga mereka bisa memberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat dalam setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan yang memberkati, berkat Tuhan ada senantiasa bagi setiap umat-Mu yang ada. Kami berdoa buat umat-Mu yang ada yang hari-hari ini dalam doa mereka merindukan pemulihan dalam ekonomi mereka, dalam keluarga mereka, hubungan yang ada, mereka yang merindukan kesembuhan dalam kesehatan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang sanggup memulihkan. Dalam nama Yesus Kristus, biar pemulihan terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu yang ada. Bahkan mereka yang ada dalam doa demi doa mereka, mereka yang ingin kesembuhan dalam kehidupan mereka, mereka yang merindukan keturunan, mereka merindukan pekerjaan, pasangan hidup yang ada, biar Tuhan bukakan jalan mereka di dalam nama Yesus Kristus, jadi sesuai waktu dan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam setiap proses pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, ada kekuatan Tuhan menyertai setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat di mana Tuhan tempatkan kami, Gereja Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Bila Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada Tuhan di sana, ada kasih Tuhan yang terpancar, sehingga Engkau sendiri yang disenangkan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah, ada dalam berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada bagi bangsa kami dalam proses demi proses ke depan untuk pemilu yang ada. Biarlah Tuhan yang memimpinnya, semua berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu terjadi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau angkat tangan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikan dan pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Diberkatilah setiap doa-doa yang kau naikkan, diberkatilah dengan kekuatan daripada Tuhan untuk keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan yang jadi kekuatan bagi kehidupan kita semua. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidupmu jadi berkat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Friday Service. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan Batik Tangan Pengharapan
untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.